selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar sistem mobile dan nirkabel. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dalam kelompok diskusi kali ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang kita akan diskusikan kali ini yaitu mengenai broadband wireless access menggunakan WiMAX. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama saya sendiri, Ratu Syakila Syahnas sebagai moderator. Lalu ada Yusriana, Muhammad Nazriwansyah, Daud Rozaid, dan Ilham Haban. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan hasil diskusi kali ini. Teknologi broadband wireless access adalah teknologi jaringan nirkabel paling baru yang bisa memenuhi permintaan pelanggan untuk internet yang lebih cepat dan lebih baik. Broadband wireless access merupakan salah satu jenis wireless local area network. Keunggulan broadband wireless access dibandingkan jaringan nirkabel lainnya adalah jumlah pengguna yang lebih, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kecepatan yang tinggi. Pengertian broadband dalam arti harfiah berarti jangkauan frekuensi yang luas yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Istilah broadband mengacu pada koneksi bandwidth internet. Istilah bandwidth umumnya digunakan untuk merujuk pada kecepatan transfer data dalam hal jaringan komputer dan koneksi internet. Transfer data biasanya diatur dalam bit per detik atau bps dalam koneksi internet broadband. Kecepatan transfer sangat tinggi dibandingkan dengan koneksi internet build-up internet. Ada beberapa jenis koneksi broadband tergantung pada kecepatan, biaya, dan ketersediaan. Jenis-jenis koneksi broadband. Yang pertama, koneksi internet broadband ADSL dan SDSL. ADSL adalah koneksi paling umum digunakan untuk keperluan rumah tangga dan memiliki kecepatan rata-rata 512 kbps. Sedangkan SDSL mirip dengan ADSL, hanya berbeda dalam satu aspek, yaitu kecepatan upload. Yang kedua, koneksi internet broadband wireless. Koneksi internet nirkabel adalah kebutuhan sepanjang hari dan ini memiliki kecepatan rata-rata 128 kbps. Yang ketiga, koneksi kabel internet broadband. Koneksi ini dapat ditemukan pada kabel TV yang memiliki kecepatan 2-8 Mbps. Yang keempat, koneksi internet broadband satelit. Hal ini membutuhkan parabola dan diperlukan perangkat keras pendukung lainnya. Bagaimana cara kerja broadband? Broadband memungkinkan untuk mengakses informasi melalui internet menggunakan salah satu dari beberapa kecepatan tinggi transmisi. Teknologi transmisi yang bergerak memungkinkan broadband bit jauh lebih cepat dibanding sambungan telepon atau nirkabel tradisional, termasuk tradisional dial-up koneksi akses internet. Cara mengatasi broadband connection. Periksa kabel. Ini adalah salah satu cara paling sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri untuk mengatasi masalah koneksi internet Anda. Yang kedua itu mematikan modem Anda. Langkah selanjutnya adalah mematikan modem, menunggu beberapa detik atau saat, kemudian menyalakan lagi. Yang ketiga itu saluran internet satelit terhalang. Jika Anda mengakses internet dengan layanan satelit, potensi pertama adalah terhalang oleh pohon, terus daun-daun atau sampah lainnya. Yang keempat itu pemadaman wireless router. Jika Anda menggunakan titik akses nirkabel router atau nirkabel untuk mengakses internet dengan laptop, maka koneksi nirkabel mungkin menjadi penyebab masalah Anda. Serta dua masalah utama mengenai sambungan nirkabel, yaitu masalah konfigurasi dan keamanan. Yang kelima itu masalah kabel dan konfigurasi lainnya. Kemungkinannya adalah ada
bagian dari jaringan rumah Anda melibatkan kabel CATS atau Ethernet CATS. Jika Anda menggunakan jenis kabel yang salah, koneksi internet bisa terganggu. Implementasi jaringan nirkabel WBA Worldwide Wireless Access menggunakan WiMAX. WiMAX Forum mendefinisikan interoperability for metro web sebagai suatu standar yang memungkinkan akses nirkabel yang memiliki jangkauan luas sehingga bisa menggantikan broadband kabel dan digital subscribe line. WiMAX menyediakan fixed dan mobile wireless tanpa harus dalam line of sight terhadap base station. Menggunakan perangkat WiMAX, hal-hal yang sudah terdapat pada Wi-Fi diantaranya bandwidth dan lebih besar dan keamanan atau script yang lebih baik. Sekian. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Adapun kesimpulannya yaitu, di era informasi saat ini, masyarakat mulai membutuhkan layanan internet untuk kehidupan sehari-hari. Layanan internet yang dibutuhkan adalah internet yang memiliki kecepatan tinggi dengan harga yang murah. Keunggulan yang dimiliki oleh WiMAX adalah wilayah yang bisa dicapai luas sampai dengan 50 km dengan jarak optimal yang bisa diperoleh antara 7 km sampai dengan 10 km, di mana tidak terdapat hidden node. Wilayah yang bisa dijangkau oleh WiMAX lebih tinggi kalau dibandingkan Wi-Fi, karena wilayah WiMAX bisa menjangkau satu kota. Baik, cukup sampai di sini diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.